Kedatangan Najah mungkin, tapi kita berharap ya datang lagi Najah ke sini. Amin ya Rabbal. Setuju? Setuju? Ya. Dengan izin Allah, baik, langsung saja mungkin. Ini kita akan buka pertanyaan bebas. Seluruh jamaah pastikan tidak ada settingan. Ya, saya komunikasi dengan Ustaz Abdullah baru berapa hari lalu, Ustaz? 2 hari lalu. Ya, terkait Najah di sini baru 2 hari lalu. Baik, silahkan buka Al-Qur'annya, atau yang Al-Qur'annya intinya yang Al-Qur'an Mekah atau Al-Qur'an Madinah yang 15 baris ya saja. Ya, 15 baris. Ya. Langit bukan lebih hebat daripada Najah. Amin ya Rabbal. Ayah Anda silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi Abu Bakar. Alhamdulillah kami bisa sampai di sini, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat ini kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Kita bisa berkumpul bersama-sama menunaikan kewajiban kita selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tidak lupa salawat dan salam kita berikan kepada, sebagaimana yang sama-sama kita tahu, Najah ini dikenal sebagai anak yang menurut istilah kedokteran itu cerebral palsy. Jadi ada pikirannya itu lebih cepat dari yang dijadwalkan karena proses kafir ini, ketuban pecah dini. Jadi mamanya Najah ini melahirkan prematuritasnya itu karena salah satu itu. Jadi ini yang menyebabkan dari sisi kedokteran itu oksigen mungkin tidak sampai memompa ke otaknya sehingga terjadilah yang disebut tumpah otak. Dukun pijat ya, dukun pijat sampai secara medis sudah kami lakukan. Qadarullah, Allah takdirkan kondisinya masih sama seperti yang dulu. Sampai di satu tempat, sampai di satu titik ya, kami bawa Najah itu hijrah ke satu tempat daerah yang memang di situ terkenal dengan proses pengobatan untuk ortopedi segala macam itu, sampai di Solo kan hijrah 3,5 tahun untuk melakukan pengobatan. Jadi memang alhamdulillah dengan wasilah Najah Allah berikan hidup kami keluarga ini penuh warna. jadi nano rasanya, Ustaz. Ya. Dengan kondisi Najah yang seperti ini, Masya Allah, kalau kami ingat-ingat ini cukup panjang ya perjuangan ikhtiar kami sampai Najah bisa sampai seperti ini. Yang mungkin memang ini jalan Allah untuk menakdirkan seperti itu. Seolah-olah tanda kutip, seolah-olah kami memang dipaksa oleh Allah supaya melakukan apa yang sudah kami lakukan. Karena dengan kondisi sakitnya Najah, mau tidak mau, saya yakin mungkin kalau orang juga diberikan ujian seperti apa yang kami rasakan, apa yang saya rasakan, insya Allah yang pertama yang diingat pasti Allah, pasti Tuhan, pasti. Jadi memang tidak ada waktu, tidak ada hal-hal yang hal lain yang kami kerjakan kecuali bermunajat, meminta kepada Allah, terutama terkait dengan kesembuhan. Dulu pada saat Najah ini masih bayi, jadi yang kami ingat katakan dokter saya kan sampai sering menanyakan kenapa kok hanya saya saja yang tidak diperbolehkan pulang di NICU ini. Jadi dari setiap orang tua itu Najah tuh sempat masuk ke NICU, ICU-nya bayi gitu, bapak-bapak itu. Selama 11 hari itu hanya saya saja yang tidak diperbolehkan pulang. Karena memang ternyata kondisi Najah ini
2 persil dari 1.000 anak itu hanya bisa selamat itu hanya 2 dari 1.000 anak. Qadarullah, kondisi ini alhamdulillah Allah berikan ke kami juga baik, semakin membaik, semakin hari semakin membaik. Kondisi ini tidak kami sia-siakan. Kami juga mohon kepada Allah perkembangannya supaya lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Banyak saran dari kiri kanan kami. Entah itu dengan menggunakan untuk memancing atau untuk merangsang perkembangan otak segala macam, kami diberikan saran oleh sahabat atau keluarga dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan musik. Saya ingat pada waktu itu musik klasik. Iya, katanya itu bisa meningkatkan kemampuan otak. Qadarullah, terpikir oleh kami pada waktu itu, kalau seandainya musik klasik ini apa bukannya Quran, itu akan lebih berdampak ini. Kebetulan juga saya cari referensinya, alhamdulillah ada. Nah, sejak itulah kami selalu menyetelkan Al-Quran. Kalau ataupun ngaji di depan, ya sebisa mungkin didengar oleh Najah, karena efek-efek yang ditimbulkan Al-Quran. Memang qadarullah, sebelumnya siapa yang tidak ingin memiliki anak menghafal Al-Quran? Siapa yang tidak ingin memiliki anak yang soleh seperti khotib tadi memberikan kita khutbah? Tapi memang pada awalnya itu belum belum ada di benak kami. Yang ada di benak kami itu bagaimana hanya supaya anak ini bisa selamat saja, bisa selamat, sehingga namanya saja Najah, artinya selamat. Yang penting dia selamat, yang penting dia bisa tumbuh normal seperti anak-anak yang lain. Alhamdulillah, proses ini kami jalani, kami lalui. Memang sebelum itu prosesnya ada juga, terus saja ada juga, karena memang proses kelahiran Najah ini disertai dengan kejadian-kejadian medis seperti pendarahan ibunya. Itu yang memaksa kami memang selalu menyetelkan Al-Quran. Kami menghatamkan Quran pada waktu usia kehamilan ibundanya Najah ini masih berusia 4 bulan, ya kami menghatamkan Quran. Kami memanggil anak-anak yatim, ayo sama-sama kita menghatamkan Quran. Qadarullah, mungkin itu yang ada di kolbunya Najah. Jadi seolah-olah Al-Quran ini terinstal sejak dia masih dalam kandungan. Dan saya pun terutama, saya tahu kalau Najah ini mengingat halaman, nomor ayat segala macam pada waktu di Hafiz Indonesia. Malah di atas panggung. Itu memang betul-betul nggak ada settingan sama sekali. Jadi Najah ketika ditanya itu memang nggak tahu sebelumnya tuh tanyakan apa, nggak ada nanti Najah bacanya ini ya, nggak ada sama sekali. Alhamdulillah Najah juga masih ingat nomor ayat segala macam. Alhamdulillah sampai saat ini, dan sampai ke arti hadis. Alhamdulillah Najah memang punya keinginan yang, alhamdulillah Allah berikan keinginan yang tinggi untuk belajar Al-Quran dan hadis. Mungkin itu sebelumnya dari cerita Najah. Kalau ataupun ada hal yang ditanyakan, kami persilahkan. Kurang lebih 10 menit lagi ya. Ya, kita buka sesi kopan. Biar nggak kopan. Biar apa? Nggak bosan. Biar nggak bosan ya, tertukar. Dia suka ditanya, Ustaz. Ya. Sukanya ditanya. Najah ditanya. Sukanya, hobinya ditanya-tanya. Masya Allah, Najah itu hobinya ditanya-tanya. Al-Quran. Tentang Al-Quran. Al-Quran. Masya Allah. Siapa mau nanya? Angkat tangan. Ya salah. Siapa lagi? Cuma 2, yang lain 3, 4. Siap. Siapa lagi di belakang dong? Nanti settingan semua kesannya kalau di depan. Yang di belakang coba. Silakan orang kantor. Malu. Oke, silakan. Najah, coba dibacakan surat At-Taubah. Bukan semuanya surat At-Taubah. Surat At-Taubah Mushaf Madinah ya. Kalau ayat 6. Quran Android Ayat 6 dan artinya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Subhanallah. Sahih. Artinya, mau tanya? Artinya Dan jika di antara kamu ada yang meminta perlindungan, maka lindungilah agar dia dapat mendengar pesan Allah. Masya Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Masya Allah. Halaman berapa aja? Ini ayat susah ini. Ya. Subhanallah. Ayat susah bisa dijawab, silahkan. Yang lain, Dari yang di belakang ya, silahkan Ani yang di belakang itu, antum maju. Sini maju, silahkan. Mic-nya ya. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ta'ala. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Qala fananzur asadaqtum thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cukup Ustaz? Masya Allah. Mau tanya apa lagi? Ayat Ayatnya, artinya? Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Dia Sulaiman berkata, sungguh akan kami lihat apakah kamu termasuk orang-orang yang benar atau termasuk orang-orang yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, lalu berpalinglah kepada mereka, lalu perhatikanlah apa yang akan mereka bicarakan. Dia berkata, wahai para pembesar, semuanya telah sampai kepada suku surat yang isinya dari hamba yang mulia. Sesungguhnya surat itu berisikan dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Itu ayat apa aja? Benar, Ani? Baik, Halaman sekarang. Ayat? ayat 26 sampai 30. Halaman? Iya, apa lagi tanya? Apa lagi? Halaman berapa aja? Sudah? Halaman Halaman berapa? 379. Betul? Betul nggak? Sekarang biar lebih nggak ada settingan, saya akan kasih kesempatan memilih Pak. Babam minas sama. Dah, ya. Apa tadi? Walau fatahna alaihim babam minas sama. Oh, itu Al-Hijr ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau fatahna 'alaihim baban minas samaa'i fawallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'hurun wa laqad ja'alna fis samaa'i burujan
وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. Cukup. Cukup Ustaz? Mau tanya apa lagi ayatnya? Masya Allah. Artinya? Masya Allah. Silakan antum pilih yang bertanya. Silakan yang mau bertanya angkat tangan, dipilih sama imam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya telah diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Adik Najah ya. Semoga Adik Najah diberikan oleh Allah kekuatan dan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua yang ada di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kemudahan dan selalu ingat Allah. Nanti antum yang bertanya fokus ya, ayatnya, terjemahannya atau jangan dari yang lain biar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Putra, panggilan saya Ridho. Saya ingin bertanya kepada Adik Najah. Ini adalah surat Al-Mulk, ayat yang ke-12. Saya ingin membacakan ayat-ayatnya. Terus nanti saya ingin bertanya kepada Adik. Adik mau membacakan 2 ayat sebelumnya ya, berarti ayat ke-10 sama ayat 11 ya. Bisa. Baik, saya akan mulai membacakan ayatnya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yahsawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ayat 10, 11. Sadaqallahul azim. 10, 11 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Ya, benar. Mau nanya apa lagi? Ayatnya atau apanya, letaknya? Boleh nggak Dek dijelasin artinya yang ayat yang ke-12 tadi gitu loh? Ayat ke-12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan yang maha, yang tidak terlihat oleh mereka, yang dan mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Alhamdulillah. Benar Ustaz, Ustaz. betul. Baik, terima kasih ya. 3 ayat sebelumnya dan diartikan Yap kau koli. yang kahukoni 3 ayat Belum sebelumnya, ya. belum bisa berhitung. Ustaz? Itu ayat yap kau koli ayat berapa? Sebelumnya Ayat Ah, 27. berarti 25. Berapa? 3 ayat. 3 ayat. Berarti 24. 24. Iya. Berarti ayat ke-24. 24. Iya. Auzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. sebetulnya 3 ayat sebelumnya itu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Jadi nggak usah ayat coba diartikan aja ayat sebelumnya ya kahukoni 3 ayat sebelumnya. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku Masya Allah. agar mereka mengerti perkataanku. Dekat kayak aja. Tambah. Amin, amin.
Ya. Ya. Jenazah ini mau bertanya, ketika itu apakah kayak terpampang di depan itu mushaf sehingga antum bisa membacanya, mengingatnya atau bagaimana kondisinya? Ya, mungkin bisa sedikit diinfokan. Apa? Oke, ini yang jawab aja. Apa nih? Iya, satu mungkin Yang jawab abinya ya. ini mungkin proses recall ya, efek recall dari ketika Naja melihat ke atas dan agak ke kiri itu dia berusaha mengingat sesuatu. Jadi pakar salah satu dokter yang pernah saya dengar, dokter saya lupa namanya beliau itu. Jadi Naja ini punya ingatan fotografik katanya. Ya, fotografik. Jadi sekali dia mengingat, jadi dia ingat persis detail itu. Jangankan ini suara saja, dia masih bisa ingat panjang pendeknya. Kita, kayak saya terutama ya, saya kalau ngaji di dekat Naja itu sering ketawa. Jadi kadang-kadang kita kalau ngaji itu kan panjang pendeknya itu panjang ya kepanjangan, pendek kependekan. Itu sering sekali kadang-kadang ketawa sendiri. Kenapa aja? Kepanjangan itu harusnya 4 harokat misalnya. Nah seperti itu. Jadi memang dia ingat persis. Yang kadang-kadang sesuatu hal yang tidak mungkin lah kita pikir secara ini ya, masa masih bisa diingat yang hal ya sampai sedetail itu di pojok-pojok Quran. Dan ini suara, kalau ingat, mungkin kalau penglihatan mungkin kita masih bisa ingat ya, ini karena pendengaran itu ya. Jadi insya Allah itu proses mengingatnya, proses mengingat itu fotografi. Iya, silakan. Itu Bapak Yang mau nanya? Oh iya, silakan. Mic-nya diberikan. Nanya, itulah pahala atau balasan terbaik. cukup. Udah ya, cukup 2 ayat kan pertanyaannya, ya dijawab sesuai pertanyaan saja. Kita kasih kesempatan terakhir, ada yang mau bertanya nggak? Sudah tadi bertanya, yang lain lagi dong. Bagi-bagi lah. Nah ini mungkin ya, silakan Ustaz. Maaf Pak Yan Har, berarti 2 ya. Pak Yan Haran ketuanya sering siapa? Silakan. Kenalkan nama saya Abdul Ansyah. Hanya sengaja. Oh, masuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس maju 2 dari ayat ketiga dari bawah, maju 2 Itu halaman ketiga dari bawah. Itu halaman berapa? 2 halaman dan sesudahnya Enggak. 3 halaman sebelumnya. Itu halaman berapa aja? Sesudah 2 halaman setelahnya. Ya, ditambah 2. Tambah 2 berarti 177. Ya, 177. Yang ayat dari bawahnya ayat ketiganya. yang paling bawah 3 baris ketiga aja. Baris ketiga paling bawah. Ya. liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. itu. Betul itu. Betul Ustaz. Ayat kedua. Apa lihat mushaf aja? Ya. Iya, lihat Al-Quran aja. Apa-apa. Harus jelas kasih yang